Hamparan alam dengan berbagai macam tumbuh-tumbuhan hijau dan segar menjadi pemandangan di sekeliling Pondok Pesantren Al-Ittifaq. Pesantren yang berdiri sejak tahun 1934 di Kampung Ciburial, Desa Alam Endah, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, Jawa Barat ini masyhur dengan pemberdayaan ekonominya di bidang pertanian dan peternakan. Pada saat itu, tahun 30 itu, memang namanya bukan Pondok Pesantren Al-Ittifaq, tapi Pesantren Ciburial. Baru tahun 70, nama Pondok Pesantren Ciburial itu diganti menjadi Pondok Pesantren Al-Ittifaq. Pada saat itu, almarhum Kiai Haji Fuad Afandi, beliau sepulang mondok dari Lasem di Mbah Maksum, beliau tahun 70 kembali ke kampung ini dan mulai menamai pondok pesantren ini dengan nama Al-Ittifaq. Ittifaq itu sendiri adalah maknanya adalah kerjasama yang baik. Pondok Pesantren Al-Ittifaq mendukung perkembangan life skill santri di samping memperkuat ilmu pengetahuan agama. Potensi besar di lingkungan pesantren ialah sektor pertanian, meskipun keahlian-keahlian di bidang lain juga dikembangkan kepada santri. Tapi pada akhirnya bagaimana semua keahlian-keahlian ini adalah menjadi supporting system bagi keberadaan Pondok Pesantren Al-Ittifaq sendiri untuk mengembangkan sektor pertanian yang jauh lebih modern, yang jauh lebih efisien dan efektif, tanpa melupakan keterlibatan masyarakat sekitar. Ada satu istilah dari Kiai Haji Fuad Afandi itu, kun kal kaung walatakun kal maung. Itu bahasa Sunda. Jadi hidup itu harus seperti pohon aren, kaung, kalau di Sunda itu pohon kaung. Jadi dari mulai pucuknya, lidi itu bisa untuk bebersih, kemudian ada buahnya kolang-kaling, kemudian ada airnya itu dijadikan gula, bahkan sampai ke akarnya pun itu bermanfaat untuk seluruh manusia. Nah, jangan seperti maung atau harimau yang hanya sebatas ditakuti saja. Keterlibatan masyarakat sangat besar terhadap lahir, tumbuh, dan berkembangnya Pondok Pesantren Al-Ittifaq. Ada 9 kelompok tani di 3 kabupaten yang terlibat untuk menjadi support system keberadaan Al-Ittifaq dari sisi bisnis dan ekonomi yang dikelola langsung oleh Koperasi Pondok Pesantren atau Kopontren. Total lahan mungkin keseluruhan kalau kita bekerja sama dengan masyarakat itu ada sekitar 130 hektar lahan garapan dengan 270 orang yang terlibat setiap hari sepanjang tahun itu menjadi menjadi pendorong atau penyedia sayuran-sayuran yang dikumpulkan oleh Al-Ittifaq, dan Al-Ittifaq kemudian mendistribusikannya ke modern market di Bandung dan di Jakarta. Keterlibatan aktif masyarakat dan santri di sektor bisnis pertanian dan peternakan di Pesantren Al-Ittifaq tidak terlepas dari pesan menggugah Kiai Haji Fuad Afandi yang mengatakan, jangan ada sedetik waktu yang nganggur, jangan ada sejengkal tanah yang tidur, dan jangan ada sehelai sampah yang mawur atau berserakan. Kita memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat untuk terlibat di kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan pondok pesantren. Jadi pondok pesantren hanya sebagai triggernya saja. Bidang pertanian menjadi sektor utama di Pondok Pesantren Al-Ittifaq. Selain karena memang lahannya yang subur, iklimnya cocok dan sesuai, juga karena tidak ada batasan dan kekhususan bagi seseorang untuk menjadi petani. Dan menjadi petani itu kan orang yang paling banyak sodakohnya. Bukan hanya kita bagaimana memberi makan kepada manusia, tapi ada hewan, hama tanaman, cacing, ulat, wereng, semua itu kita berikan kesempatan untuk bagaimana mereka bisa hidup. Makanya konsep dari Al-Ittifaq tadi adalah bagaimana menjadi kemaslahatan bagi seluruh alam, itu benar-benar dilakukan oleh Kiai Haji Fuad Afandi dan sekarang diteruskan oleh duriah-duriahnya beliau.
Sebelum tahun 2017, Al-Ittifaq hanya fokus pada 9 kelompok tani di 3 kabupaten, yaitu Bandung, Bandung Barat, dan Cianjur dengan 270 orang petani mitra dan 130 hektar lahan garapan. Dari 270 mitra petani adalah alumni pesantren Al-Ittifaq. Kiai Fuad selalu mengatakan bahwa saya tidak bisa menjamin alumni santri itu ketika lulus atau selesai mondok di pondok pesantren Al-Ittifaq akan menjadi kiai atau ustadz semua. Nah, makanya penting diberikan pemahaman, keilmuan terkait dengan tadi life skill tadi. Bukan hanya pertanian, ada sektor-sektor yang lain. Pesantren Al-Ittifaq menginspirasi sejumlah pesantren lainnya. Hingga Januari 2022, ada 47 pondok pesantren di lebih dari 30 kota atau kabupaten di Jawa Barat yang sudah mulai bergerak menjaga lahan dan memaksimalkan potensi di daerahnya. Dari 47 pondok pesantren tersebut, hampir semua bertransformasi dan memiliki konsep baik model bisnis dan proses bisnisnya sama seperti pesantren Al-Ittifaq. Pesantren Al-Ittifaq memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya kepada pesantren lain untuk mengambil manfaat dan belajar di Al-Ittifaq, meliputi pengolahan tanah yang baik hingga memproduksi sayuran, sehingga produk-produknya dibutuhkan oleh konsumen dan pasar secara berkelanjutan. Tidak kurang dari sekitar 5 ton sayuran yang kita distribusikan ke modern market di Bandung dan di Jakarta. Bukan hanya ke modern market saja, kita masuk ke restoran, kita masuk ke rumah makan, kita masuk ke catering dan lain sebagainya. Saat ini, Pondok Pesantren Al-Ittifaq memiliki 126 unit penyimpanan stok sayuran, sedangkan yang didistribusikan ke modern market sebanyak 60 jenis sayuran dan buah-buahan setiap hari sepanjang tahun. Pesantren Al-Ittifaq memegang prinsip bahwa ekonomi bukan persoalan kemampuan untuk membeli, tetapi kemampuan untuk memproduksi dan menjual. Agar tetap dipercaya mitra dan pasar modern, Pesantren Al-Ittifaq terus menjaga kualitas produksi sayuran dan buah-buahan, sehingga produk tetap memiliki kualitas tinggi melalui sistem quality control yang sangat ketat. Airnya harus air baku yang bagus, pengolahan tanahnya harus baik, pemberian pupuk yang tepat dan sesuai, sehingga menghasilkan produk-produk pertanian yang nanti kualitasnya juga bagus. Mengembangkan pertanian modern tidak lepas dari negara-negara maju di bidang pertanian seperti Jepang dan Belanda. Dua negara tersebut menjadi mitra pesantren Al-Ittifaq dalam mengembangkan teknologi pertanian. Di sisi teknologi pertanian bukan hanya teman-teman dari Belanda, tapi juga teman-teman dari Jepang. Makanya nanti kita bisa lihat bagaimana pengelolaan pertanian melalui drip irrigation. Yang itu teknologinya teknologi Eropa, teknologi dari Belanda. Selain menyasar modern market di dalam negeri, pesantren Al-Ittifaq juga menggarap pasar luar negeri melalui ekspor-ekspor hasil pertanian. Ekspor kita start dari tahun 2017. 2017 kita ekspor tapi masih melalui eksportir gitu, tidak kita langsung. Itu produk rempah-rempah dan buah-buahan tropis. Dan terakhir beberapa bulan kemarin, akhir tahun 2021, kita ekspor ke Dubai. Itu ada manggis, ada rambutan, ada salak, dan ada jengkol. Itu. Jadi 4 item ini yang terkhusus yang 3 buah-buahan tropis ini memang sangat disukai oleh teman-teman di luar negeri gitu ya. Nah, ya mudah-mudahan doa bersama dari semuanya pasca pandemi ini 2022 ini kita akan coba menginisiasi untuk bagaimana produk-produk kita bisa tembus di Eropa.